Pilih ditebus atau gosok masuk neraka. Ditebus penebusan dosa dengan siapa? Yesus Kristus. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Dan malam hari ini pokok doanya Pak Bom ada doa buat Ibu Yeni Prawati. Ibu Yeni kalau nonton siaran Sholat ABM 2, angkat tangan aja ya. Iman Ibu yang menyembuhkan. Ya, angkat tangan, buka, berdoa sama-sama ya. Yang sakit juga begitu ya. Pak Bom bukan Pak Bom penyembuhkan ya. Pak Bom, ntar saya cabut ini dulu, nanti feedback. Pak Bom bukan apa yang menyembuhkan kita itu adalah doa kita sendiri ya. Tuhan, Pak Bom hanya menyampaikan iman Anda yang menyembuhkan, bukan Pak Bom. Kita bersatu, kita penguatan iman. Sebelum kita baca, kita minta tuntunan Roh Kudus. Biar firman Tuhan tetap ada selalu, dan kita selalu menjadi anak-anak terang, dan kita semua boleh menerima firman kebenaran dan apa yang terkandung dalam firman Tuhan ini, isi hati Tuhan. Yang mana isi hati Tuhan ini mau berikan kepada kita dan kita semua menerima. Dan kita memperoleh keselamatan. Baik, kita bersatu doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur hadirat-Mu Tuhan, hari lepas hari, dari malam hingga saat ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkat segalanya Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh bernafas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan selalu menjaga kami setiap langkah kami, kehidupan kami, dimanapun kami menginjak. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di malam hari ini kami akan membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami dengan Roh-Mu. Biarlah pada waktu kami bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh menerima dengan sukacita. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, boleh kami menabur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa, di malam hari ini kami semua sepakat, anak-anak Tuhan yang mendengar dan haus akan firman kebenaran, kami akan semua menerima isi hati Tuhan yang tertulis dalam firman kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mengalami sakit. Ibu terkasih, ibu yang ada di Jayapura yang mengalami sakit, Tuhan Yesus jamah. Kami sadar, kami yakin dan percaya. Dalam nama Yesus, segala macam penyakit, darah Yesus berkuasa. Dengan kuasa bilur-bilur, Tuhan jamah anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit karena medis, kuasa kegelapan, darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, anak-anak Tuhan sembuh. Iman kalian yang menyembuhkan, darah Yesus berkuasa. Bapa, saya percaya, kami semua percaya, Tuhan telah jamah kami telah sembuh. Bapa, hamba-Mu berdoa, anak-anak Tuhan, di malam hari ini, yang mengalami pergumulan berat, baik ekonomi, dalam rumah tangga, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berkati, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Anak-anak Tuhan yang mengalami di ujung perceraian, dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan hati yang keras. Hancurkan dalam nama Yesus, persatukan mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengalami goncangan iman, Tuhan Yesus kuatkan, hiburkan mereka. Anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan, masalah, perekonomian, darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus pulihkan. Bapa, di malam hari ini kami mohon padamu Tuhan,
Berkati anak-anak yang sampai saat ini, detik ini, belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus, hiburkan mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan, dan berkati ibu-ibu janda yang sudah tidak mampu bekerja, duda yang hanya mengharapkan belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapak berkati kami, pekerjaan kami, anak-anak Tuhan yang belum pulang bekerja hingga saat ini. Tuhan Yesus melindungi mereka, berkati dan melindungi keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah, baik sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu. Tuhan Yesus memberkati. Pagali rumah mereka dengan malaikat-Mu yang kudus. Lindungi mereka dari segala kuasa, iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, orang-orang jahat. Tuhan Yesus lindungi mereka. Jauhkan mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini masih bekerja. Tuhan Yesus bimbing mereka, tuntun langkah mereka hingga mereka tiba di rumah dengan selamat dan berjumpa dengan keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya di dalam nama Yesus kami semua diberkati. Bapak, di malam hari ini kami berdoa, Bapak berdoa, kami semua yang nonton secara live atau secara ulang. Berkati siaran Solat ABM2 ini. Biarlah kami menyampaikan isi hati Tuhan. Biar anak-anak Tuhan haus akan firman kebenaran-Mu. Dan mereka semua layak mendengarkan dan mereka mendengarkan dengan sukacita. Bapak berkati tim Solat ABM2, teknisi Solat ABM2. Bapak Palopo dengan beserta keluarga, Pak Lidara beserta keluarga, Pak Mordekai beserta keluarga, Pak Bambang beserta keluarga, Pak Sibrani beserta keluarga, Pak Leo beserta keluarga, Pak Budiman beserta keluarga. Tuhan Yesus berkati. Pak Marban, Ibu Sofiatul, Ibu Watimena, Ibu Abre, Kiki Sembiring, Tuhan Yesus memberkati. Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati. Anak-anak Tuhan di dalam tim Solat ABM2, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan Bapak kami juga berdoa, berkati tangan-tangan yang memberikan dalam penyampaian atau dalam pergumulan atau dalam sama-sama kita melayani apa yang Tuhan berikan sama kami. Itulah yang kami berikan juga Tuhan. Kami hanya manusia yang Tuhan hanya menitipkan berkat, talenta, kelimpahan semua daripada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan ini hanya titipan. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Bapak berkati anak-anak Tuhan yang sama-sama dengan kami melayani Tuhan. Berkati Ibu Sylvia, Pak Santoso, Pak Yan Tobing, Ibu Budi Hartiningsi, siapapun Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang siap setia mau melayani Engkau Tuhan. Karena siaran ini Tuhan bukan milik kami seorang, tapi ini milik-Mu Tuhan. Berkati siaran ini. Biarlah anak-anak banyak yang diberkati dalam nama Yesus. Biarlah mereka diberkati dan mereka boleh memperoleh keselamatan. Di malam hari ini Tuhan, sesuai firman malam hari ini, hamba-Mu bawa Tuhan. Berkati siaran kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah firman Tuhan apa yang maksud isi hati-Mu Tuhan, hamba boleh menyampaikan. Dan mereka menerima dengan sukacita, dengan damai. Berkati kami semua Tuhan. Janganlah firman-Mu ini berlalu saja. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi bekal hidup bagi kami. Biarlah saudara-saudara kami juga yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka akan tergerak hati. Buka hati mereka Tuhan. Kau berkata dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Mereka akan bersaksi. Mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan. Berkati siaran kami mulai dari awal. Jaringan internet, Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan. Amin. Oh, haleluya. Oke, shalom Maranatha. Malam hari ini Pak Bomom ambil judul, ya, siapkan bolpen, kertas kita belajar. Ya, saya khotbah mungkin sudah malam ya, sudah jam berapa ini? Lupa pakai jam ya. Ya, jam 10 waktu Papua, berarti jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan, malam hari ini kita baca sama-sama.
Demikian firman Tuhan. Pak Bom ambil dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Adam dan Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sampai di sini firman Tuhan. Satu orang berbuat dosa, seluruhnya turun-temurun dosa. Loh, bagaimana kalau pada waktu itu kita belum lahir? Namanya dosa waris. Kita lihat anak-anak kecil, ya. Pada waktu anak-anak kecil, coba perhatikan tingkah lakunya. Anak umur katakan balita 5 tahun ke bawah. Waktu bermain sama saudaranya atau adiknya, katanya diambil barangnya. Dia nangis. Apakah dia tidak membalas? Dia pukul. Apakah dia tahu pada waktu dia pukul kakaknya atau temannya? Dia tidak tahu. Apakah itu warisan? Ya, warisan. Apakah Tuhan mengajarkan anak kecil memukul orang? Tidak. Dosa waris di mana? Kita baca. Kita baca dalam Mazmur. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saya baca ulang. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Untuk itu anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khusus anak-anak Kristen yang sudah mengerti, rajin ibadah, rajin mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka sadar, untuk itu mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena tanpa Yesus dosa tidak ditebus. Dosa terbukti menjadi 2 sifat-sifat dosa. Tadi saya sudah sampaikan. Sifat dosa adalah semacam hakikat yang melekat pada diri kita. Dosa. Dosa, sifat-sifat dosa ya, yang melekat. Apa itu? Yang tadi saya sampaikan. Kita masih kecil, umur 5 tahun, ke bawah. Pada waktu anak-anak kecil bermain, dia tampil di PKK. Puk! Aduh! Dia balas. Ah, saudara lihat kan? Apakah orang tua mengajar? Tidak. Tidak. Itulah sifat yang melekat pada anak-anak Tuhan. Oke? Yang kedua adalah perbuatan dosa. Setelah Anda berumur, Anda berbuat dosa. Mulut Carlota, bamaki-maki kiri kanan, andang sebut kandang kebun binatang dari Ragunan sampai ke mana? Kita nggak tahu. Yang biasa Anda sebut itu yang tukang makang-makang itu. Oh, firman Tuhan dalam 2 Petrus 2:22, anjing kembali ke muntahnya, babi, boke, kembali ke kubangan. Padahal mereka tidak pernah sebut Anda. Kenapa Anda selalu sebut mereka? Mereka tidak pernah buat kesalahan. Anda sebut. Mau tatawa di rumah, tatawa juga. Jadi sifat dosa itu, kita sudah punya status berdosa sebelum berbuat dosa. Sifat dosa. Ya? Sifat-sifat dosa itu. Jadi perbuatan dosa itu apa yang kita buat. Tapi kalau sifat dosa, kita sudah punya status. Ya, kalau sifat yang tadi saya bilang anak kecil itu, sudah punya sifat status dalam berbuat dosa. Contoh, kambing. Kambing dilahirkan dari sononya dia makan rumput. Ya udah makan rumput. Singa makan daging. Babi makan segalanya. Apakah kita mau sama? Jadi dalam Mazmur 51 ayat 7, sejak dalam kandung kita sudah berdosa. Bagaimana itu manusia bisa benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih secara rohani?
Coba kita buka itu. Kita buka di dalam Ayub. Ayub 25 ayat yang keempat. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sedangkan kita sudah kena murka Allah. Allah sudah marah. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, kita sudah putus tiga. Satu, mati rohani, mati jasmani, mati kekekalan. Tiga ini yang harus kita benahi. Percaya kepada Tuhan. Rohani, hubungan kita dengan Tuhan berpisah. Anda percaya Tuhan Yesus, berarti dalam Galatia 3 ayat 13a sampai b, kita baca dari 10, pernah saya khotbahkan tentang Yesus di kayu salib. Nonton saja. Makanya, pada waktu Yesus berkata, anak Allah berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Eloi, Eloi, Bapa pergi. Karena apa? Kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaannya. Dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Disitulah yang berbicara itu dosa manusia semua itu. Kayak anak Allahnya. Makanya anak Allah tinggal dari Bapa. Dia berteriak, Eli, Eli, Allahku, Allahku. Kenapa dia berteriak demikian? Dia menggenapi dalam Mazmur 22. Firman Tuhan semua genapi. Kalau orang masih bertanya, saya jawab. Dalam Lukas 24 ayat 44. Semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Digenapi selama 3 tahun lebih oleh Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mulai dari hidupnya Yesus sampai Yesus mati di kayu salib dan Yesus bangkit. Di situ setelah Yesus bangkit, Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 44, semua yang kukatakan dalam Matius 16 ayat 28 sudah digenapi di kitab Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita semua mempunyai status berdosa dari Adam. Untuk itu, kita baca kembali dalam Roma 5 ya. Kamu mau baca? Roma 5. Roma 5 ayat 12. Oke, lanjut aja ke 18 ya. Oke, 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu orang berdosa, Adam. Untuk itu, tidak ada nabi yang bisa membenarkan manusia. Yang bisa membenarkan manusia hanyalah Tuhan. Nabi Elia tanpa dosa dibawa langsung ke surga. Henokh bergaul dengan Tuhan, tidak berdosa, langsung ke surga. Hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita semua memperoleh keselamatan. Tidak binasa. Anda mau binasa? Silakan. Satu orang yang membenarkan. Kita bukan karena perbuatan kita. Hukum Taurat hanya membuat pengenalan kita akan dosa. Tapi tidak membawa kita dalam keselamatan. Keselamatan hanya di dalam nama satu. Satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di rumah percaya, katakan amin. Lanjut ke ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sampai di sini firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita membaca dalam
Roma 5, ya. Kita baca ya. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Jangan kita biasa berkata bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Anda mau seenak-enak macam-macam. Mau berbuat dosa jahat. Memang firman Tuhan Pak Bom selalu sampaikan dalam pembacaan firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Kemudian di dalam Roma 9, Tuhan yang sendiri memilih kita. Roma 9 dan selanjutnya. Ya, bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dan jangan kita lupa bahwa kita ini sudah berseteru dengan Tuhan. Karena apa? Dosa kita. Ya. Dosa kita sehingga kita berseteru. Untuk itu, kalau kita sudah berseteru, dan kita harus melakukan, ya, kita harus melakukan pendamaian. Pendamaian itu siapa? Tuhan Yesus yang mendamaikan kita. Jadi kita harus bertobat. Mau ditebus. Darah Yesus menyucikan kita semua. Ingat, Tuhan Yesus adalah pendamaian bagi kita semua. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Kita semua seteru dengan Allah. Untuk itu, penjelasan di dalam Roma 1. Ya, Roma 1 ayat Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita ini orang-orang fasik sebelum ada penebusan. Untuk itu harus Yesus datang untuk menebus. Karena orang-orang fasik itu tidak selamat. Sudah berdosa tidak mungkin. Anda mau berbuat baik tidak akan bisa ditebus. Dalam Roma 1 ayat 18. Kita semua orang fasik murka Allah. Atau orang asedes. Untuk itu ada namanya dalam bahasa Yunani. Opelema. Kita semua kadang-kadang berdoa. Doa Bapa kami ya. Ampunilah kesalahan kami. Kesalahan itu hitam. Namanya opelema. Bahasa Inggris itu debt collapse. Opelema. Kita berutang. Untuk itu, dosa toh, kita pengampunan. Kalau kita baca ya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43 ya. Kisah Para Rasul Pasal 10 ya, sorry ya, Abang kerja sendiri jadi. Ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa karena namanya. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini Pak Bo menyampaikan, yang belum mengenal Yesus, kalau Anda buka hatilah. Semua nabi mulai dari Nabi Musa, Yoel, Yosua, Daniel, Esra, Samuel, Mazmur, kita para nabi Yeskel, Yesaya, Mika, sampai Sakaria, sampai Maliaki. Semua nabi bernubuat tentang sang juru selamat datang ke dalam dunia. Kenapa Anda tidak mau terima, saudara? Anda cuma dengar orang-orang botol yang tidak mengerti.
Pak Bomo bicara begini karena ada ayatnya dalam Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh dan tolol umatku. Silakan buka ayat kitab. Yeremia 4 ayat 22. Buat siapa? Buat orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka hanya pintar berbuat jahat. Pak Bomo jahatkah berbuat begitu? Ini teguran. Nabi Yeremia yang tulis, itu firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Sungguh bodoh dan tolol umatku. Mereka hanya pintar berbuat jahat. Berbuat benar tidak. Bilang lagi Pak Bombong. Siapa anak-anak Tuhan yang percaya Yesus Tuhan? Anda diselamatkan. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau sudah Anda dipilih, sesuai dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Saya kasih lihat ayat. Anda yang dipilih, kalau orang yang murtad, contoh Yahya Waloni, siapa namanya itu memang dia tidak dipilih. Tidak dipilih. Dalam Yohanes 8 ayat 31, silakan saudara buka. Dia tidak dipilih. Kan? Anda jangan dengar orang-orang yang sudah asebes, orang yang sudah jadi murka Allah, menghujat Roh Kudus. Itulah menghujat. Anda jangan. Apalagi kalau dia menghujat Roh Kudus, ada punya unsur di balik itu, bisa mati. Kita baca dalam Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-29 hingga yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya karena itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Yang saudara-saudara yang sudah dipilih oleh Tuhan langsung di rumah memuji Tuhan. Katakan amin, memujikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kasih aplaus. Bersuka cita pada Tuhan Yesus. Kasih berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita dipilih, ditentukan oleh Tuhan Yesus. Dipilih. Kemudian kita dipanggil. Panggil untuk apa? Mendengarkan isi hati Tuhan. Dipanggil untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Tertulis dalam Injil. Anda mendengarkan. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Apabila orang mendengarkan firman Tuhan, Injil, hari itu juga Roh Kudus ada dalam diri. Dimeteraikan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari itu mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9, Filipi 2 ayat 11. Anda diberkati dan Anda diselamatkan. Habis itu saya jamin 1000%. Sulit untuk Anda melakukan dosa-dosa yang berat. Bukan berat atau apa ya. Anda mau melakukan mencuri, membunuh, menipu. Pokoknya berzina. Sulit. Karena Anda sudah dijamah. Roh Kudus ada dalam diri Anda. Anda berat melakukan dosa. Jatuh dalam dosa? Pasti. Tapi tidak usah khawatir. Yesus Tuhan dan Juru Selamat tidak pernah lalai dengan janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Yesus adalah Tuhan. Firman yang dikatakan Yohanes 13 ayat 1 sampai kesudahannya. Yesus tidak pernah memungkiri murid-murid Yesus yang dia sudah pilih. Dia sendiri yang memilih kita. Dalam Yohanes 13 ayat 1. Camkanlah itu anak-anak Tuhan. Tidak pernah Yesus melalai. Aku memberikan hidup yang kekal. Tidak seorang pun datang mengambil dari tanganku. Aku memberikan jaminan sehingga orang tidak akan binasa. Yohanes 10 ayat 28 hingga 29. Yesus memberikan jaminan, Yohanes 10 ayat 28. Bapa memberikan jaminan, Yohanes 10 ayat 29. Ini yang janji Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah lalai
dengan apa yang Yesus sampaikan. Haleluya, haleluya. Yang di rumah katakan amin, haleluya. Dan orang yang sudah bertobat, orang sudah ditebus dengan darah Yesus. Yesus katakan di dalam Matius 26 ayat 28, inilah darah perjanjianku yang menebus anak-anak yang berdosa. Yesus katakan di dalam Matius 20 ayat 28, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Anda senang Tuhan Yesus datang melayani Anda? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap setia, tetap setia. Ayo sekali lagi, rumah kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap setia, tetap setia. Jangan tidak setia. Kalau tidak setia, gosok. Anak manusia tidak setia, tapi Yesus pun setia. Tuhan selalu setia, saudaraku. Ada ayatnya? Ada. Kita baca ya, sama-sama. Kita baca sama-sama di dalam, ya. Kita baca dalam 2 Timotius, ya. Baca dalam 2 Timotius. Ini, oke. 2 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama ya, nah Tuhan. Baca sama-sama. Oke. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita menyangkal, Matius 10 ayat 34, 38. Kalau kita menyangkal ya, Tuhan akan menyangkal. Tapi kalau kita tidak menyangkal, jangan menyangkal. Kalau setia berbeda dengan menyangkal ya. Jangan mulai, saya tidak kenal Tuhan. Padahal kita mau pacaran dengan tuh perempuan cantik, kamu percaya Yesus ya? Enggak. Oh, itu bahaya itu. Lebih percaya ya, lebih mau tuh perempuan daripada ngana jual ngana petawan Tuhan Yesus. Gara-gara masalah ekonomi, jual tuh Tuhan Yesus. Tidak boleh. Ya, kita baca sama-sama ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya. Cuma Anda, saya yang bisa menyangkal. Untuk itu anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman setelah kita baca bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, telah tebus dosa kita ikut salib. Banyak orang-orang mengatakan bahwa dalam Roma 8 ayat 1 itu, khusus anak-anak Tuhan yang tidak memahami. Banyak kelas-kelas hamba Tuhan. Banyak. Saya ketemu di jalan, ketemu banyak. Mereka bilang Roma 8 ayat 1 itu salah terjemahan. Otaknya yang salah terjemahan. Makanya, belajar sekolah dulu di tempat kuliah itu baik-baik. Kalau bisa berapologi, supaya Anda tuh terjun ke lapangan. Banyak ilmu di dunia apologi. Iya toh? Pak Bomom orang bodoh. Tapi saya belajar banyak dari pendeta-pendeta hebat. Saya belajar banyak dari teman-teman. Berbagi ilmu. Ya, jadi anak Tuhan, jangan takut Anda sudah dibebaskan dari dosa. Pada waktu Anda dibaptis, pada waktu Anda belum mengenal Yesus, setelah Anda mengenal Yesus, Anda dibaptis, Anda sudah dibersihkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita baca sampai lanjut ke Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan. Tidak ada penghukuman. Anda sudah terdaftar menjadi warga kerajaan surga. Filipi 3, lanjut baca itu. Terus. Kenapa demikian? Apa bom? Pada waktu Anda dibaptis, mulai di situ. Khusus orang yang tidak mengenal. Tapi Anda yang dari kecil sudah dibaptis, jangan takut. Kalau ada yang protes-protes, sini masuk sama saya. Supaya Anda mengerti itu pembaptisan mana. Yohanes membaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang akan datang kemudian, dialah yang membaptis dalam nama Roh Kudus. Dialah yang membaptis dalam Roh Kudus. Pahami ayat itu baik-baik. Aku membaptis kamu dengan air. Kata air. Yohanes 3 ayat 5. Air dan roh, apabila orang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air itu bukan air putih. Firman Tuhan. Baca firman Tuhan baik-baik. Saya tidak membela satu denom. Pak Bom di sini berbicara Alkitab. Jadi kalau Anda memprotes Pak Bom, sebentar masuk. Anda siapkan minimal 10 ayat. Karena nanti saya counter Anda dengan 35 ayat. Ya. Jadi tidak ada dalam penghakiman. Ingat, kalau Anda sudah ditebus, Anda jatuh dalam dosa. Bertobat. Supaya Anda diselamatkan. Enak dong orang Kristen. Tadi saya bilang. Tetangga RT 2, RT 3, disitulah. Nah, mereka bilang, enak ya orang Kristen. Nah, itu pikirannya mereka. Kalau orang Kristen yang benar-benar orang Kristen, tidak mungkin dia jatuh dalam dosa yang begitu menghancurkan. Dia melakukan, apalagi rajin berdoa. Kalau sampai dia jatuh dalam dosa, ada hamba Tuhan yang melakukan dosa, itu hamba Tuhan. Itu sudah dinubuatkan dalam 1 Yohanes 2, antikris. Pengajar sesat dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ya, pengajar sesat. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 2 ayat 12. Mereka hanya seperti binatang yang dilahirkan. Hanya dibinasakan seperti binatang. Kalau ada pengajar sesat yang hanya dilahirkan dan dibinasakan. 2 Petrus 2 ayat 12. Jadi kalau kita sudah ditebus, bertobatlah. Ope lema. Doa Bapa kami, Ibu Bapa, ampunilah kesalahan kami. Bertobat, minta pengampunan. Ayatnya di mana? Kita buka. Oke ya? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kejahatan. Siapa dia? Yesus. Kalau Anda katakan bahwa Anda punya perbuatan baik, bisa menyelamatkan Anda, itu pengajaran yang salah. Bertentangan dengan ayat-ayat lain. Bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bertentangan dengan Yohanes 14 ayat 6. Bertentangan dengan Yohanes 8 ayat 19. Bertentangan Yohanes 8 ayat 51. Bertentangan dengan Yohanes 12 ayat 46 sampai 48.
bertentangan dengan Matius 11 ayat 28. Bertentangan dengan Yohanes 11 ayat 25. Banyak ayat. Pada waktu kita berdosa, kita adalah seteru dengan Allah. Di dalam Roma 5 ayat 1. Bentar ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Anda hari ini iman, saya percaya Yesus, mulut dan lidah mengaku. Nama lain tidak berkuasa dalam dunia ini. Nama berkuasa di dalam dunia maupun di akhirat, di surga. Nama Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Matius 28 ayat yang ke-18, 19. Telah diberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Siapa lagi yang datang akhir zaman? Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu anak-anak Tuhan, pada waktu Anda mengaku Anda diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah, anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16. Kita semua anak-anak adopsi. Yohanes 1 ayat 12. Kita buka sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Kita sama-sama baca ya firman Tuhan. Oke. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Kita baca ulang sama-sama ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Yesus Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan bahwa kita diberikan kuasa. Anda sekarang di rumah, Anda taat baca firman Tuhan. Biar Anda memahami apa isi hati Tuhan buat Anda. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan untuk menyampaikan kepada kita. Biar kita semua diselamatkan olehnya. Kita baca lagi juga dalam Galatia 4. Ya. Kita baca dalam Galatia 4. Galatia 4 ayat yang ke-5. Ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi di dalam Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Kuk yang diberikan lepas. Apa itu kuk? 613 hukum Taurat. Jadi Anda tidak pakai aturan-aturan lagi. Kalau Anda mau lakukan hukum Taurat, silakan. Tapi jangan bilang, aduh saya pakai Tuhan Yesus kasih saya. Kau pakai satu lakukan. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah.
Kita semua ini anak-anak Allah karena diadopsi. Sesuai dengan Galatia 4 ayat 5, Yohanes 1 ayat 12. Yesus di mana dikatakan anak Allah? Kita lihat dalam Matius 18 ya. Kita lihat. Kita lihat dalam Matius 11 ya. Matius 11 saja. Tidak usah Yohanes 18, Yohanes 1 ayat 18. Kita lihat dalam Matius 11 ayat 27. Ya. Matius 11. Kita catat ya. Anak Tuhan catat. Matius 11. Ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Anak Allah berkenan. Saya pun sebagai anak Allah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan berkenan, kita akan bicara Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita mengalami di dalam teologi yang utama apa? Primer. Yang utama kan apa? Alkitabiah. Kita berbicara Alkitabiah. Jangan kita dengar orang sudah kalau tidak sesuai dengan Alkitabiah, jangan Anda katakan amin. Apalagi kalau hamba Tuhan bilang, pandang mata saya. Di Amerika tuh ada loh, orang bisa terbang loh. Dia bilang, saya ini Yahweh. Ini terbang nih. Hati-hati. Dia pakai ilmu apa? Magic. Ilmu itu dari mana? Nekat. Ilmu dari mana? Jin. Anak-anak Tuhan, sekarang saya ingatkan. Jangan bilang kata amin cepat-cepat. Jangan dengar orang hamba Tuhan. Meskipun hamba Tuhan. Bisa juga itu hamba doti. Karena mereka kalau tidak Alkitabiah mengajar, pandang mata saya. Saya pakai Pak Bom-Bom untuk memberitakan firman. Sayalah Yahweh Yosua Hamasya. Pandang mata saya. Hei kau anak-anak Tuhan yang tidak. Itu jangan. Itu tidak Alkitabiah. Jangan. Itu namanya dodol. Pak Bom bilang dodol. Jangan ya. Dia lupa. Yohanes 16. Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberi penolong. Siapa? Yohanes 16 ayat 14-15. Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Kisah para Rasul 1. Yesus katakan, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh dunia. Yohanes 14 ayat 2. Aku akan pergi menyediakan tempat bagi kalian. Yesus sudah pergi. Jadi kalau ada orang khotbah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan coba-coba sekali-sekali katakan amin kalau tidak sesuai kata dia. Saya percaya anak-anak Tuhan di rumah rajin baca Alkitab, rajin belajar, rajin mengikuti firman Tuhan, sabda-sabda Allah dari hamba Tuhan yang Anda gereja. Kalau ke gereja, catat itu tuh Alkitab. Bawa tuh buku. Jangan anak masuk gereja, anak cuma duduk-duduk. Paling tara laku tuh, paling orang duduk paling belakang. So duduk di gereja, pendeta kalau pendeta yang paling, Alkitabiah. Dia khotbah sampai 1 jam. Anak duduk sudah mulai, tasono sudah tuh. Nah, tiba-tiba langsung pendeta toki. Mentang-mentang anak tidur di hadirat Tuhan, anak tidur di situ. Bangun. Bangun, Jo. Orang Kristen tuh banyak tuh. Kalau pergi dengar pendeta khotbah, kamu sekarang ada Unikrom ya, lagi dilarang ya. Dengar Yesaya 20 ayat 26. Nggak boleh. Amsal 27. Baca cari sendiri. Yang mau minta Pak Bom kasih saya terus. Orang yang berjalan terus celaka lagi. Ada waktu kita tinggal di rumah sampai amarah itu berlalu. Yesaya 20 ayat 26. Jadi kalau sekarang kan bagus ada siaran Sholat Tabem 2, promosi. Ya, belajar Alkitab tuh. Nah, hamba Tuhan banyak hebat-hebat di Indonesia. Ya, Pak Bom ini ilmu masih 0,000. Belum. Cuma Pak Bom apa yang Tuhan berikan hikmat buat Pak Bom menyampaikan. Pak Bom dan teman-teman semua di channel Sholat Tabem 2. Pak Bom mengakui. Kami semua
Gak boleh kalah dengan setan. Iblis harus kita tengking dalam nama Yesus. Anak-anak Kristen yang tidak senang pasti bilang, kalian tuh semua di situ cuma sombong. Mereka tidak memahami Alkitab, mereka pelintir-pelintir. Kami adalah striker terbaik, penjaga gawang terbaik, pertahanan terbaik. Makanya kalau ada pendebat-pendebat dari tetangga RT 2, jalur 3, kalau mau bahas Alkitab, gugat Pak Bobo. Jangan kalian, aduh, ya, oke, kita lanjut. Karena kita semua, karena kasih karunia, kita semua memperoleh dan kita semua dibenarkan. Oleh siapa? Satu nama, Yesus Kristus. Kita baca dalam Roma 3 ayat ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita baca ulang anak-anak. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pasti saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan khusus Kristen, baik saudara kita dari Kristen Katolik, dari Karismat, dari GKJW, GKJ, GKI, Pak Bombom. Siapa yang tahu timbangan dosanya ada di mana? Di sini, di sini. No. Tidak ada. Anda mau berbuat baik, orang India bilang nehi. Kalau orang Toraja bilang tongan lah. Tongan. Nyanda benar. Kalau tapi mai tua bahasa bilang nyanda benar. Ngana pu pasti oleh ngana bicara sembarang. Orang mana dulu sudah bicara tuh. Pak Bom justru bafeto dia. Bukan kan? Nah itu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia Tuhan bukan karena perbuatan. Karena kita semua dibenarkan oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 1 kita dibenarkan. Dalam Roma 5 ayat 9 yang tadi saya sudah baca, dibenarkan oleh darah Yesus. Ingat, Roma 5 ayat 9. Siapa bilang kata Paulus? Memang dalam Roma 5 ayat 9 kata Paulus. Tapi di dalam Matius 26 ayat 28. Lukas 22 ayat 20. Itu kata siapa? Yesus. Yohanes 13. Ayat 8 dan selanjutnya. Dalam perjamuan kudus. Yesus yang berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Untuk penebusan dosa. Apakah itu kata Paulus? Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anda berbuat dosa. Ingat, Pak Bobom selalu ingatkan. Malam hari ini, darah Yesus berkuasa. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Anda yang ditanya, kenapa ke gereja tidak mau? Saya penuh dan dosa. Pak Bom lebih berdosa daripada Anda, saudara. Anak-anak Tuhan yang sekarang, yang melakukan perzinahan, kerja karena asusila, Pak Bom lebih berdosa daripada Anda. Datanglah ke Tuhan. Datanglah ke Tuhan. Pak Bom orang berdosa. Kalian orang berdosa. Penjahat, tato. Kalian jengking, ular. Belakang harimau. Saya lebih berdosa daripada Anda. Cari Tuhan. Ke gereja. Cari hamba Tuhan. Tumpang tangan. Gereja tempat orang berdosa. Bukan orang benar. Pulang. Mau hidup kosong? Pulang. Pak Bobo orang berdosa. Jangan kalian bilang kalian Pak Bobo orang suci. Pak Bobo orang berdosa. Tapi Tuhan mau mengampuni saya. Kau yang hidup sekarang bekas mencuri, membunuh, begal, pemberontak, dibenci oleh masyarakat. Pulang.
cari Tuhan ke gereja. Kalau ada orang Kristen yang marah Anda, dia lebih berdosa. Penipu, pendusta. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 20. Anak-anak Tuhan, bertobatlah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah adalah kasih. Anak-anak Tuhan sekarang yang mengalami preman-preman yang bertobat, banci, bertobatlah. Homoseksual, Anda pulang. Lesbian, Pak Bom lebih berdosa daripada Anda. Anda jangan bilang saya tidak layak ke gereja. Ke gereja, cari Tuhan, minta pengampunan. Dosamu semerah buah kirmisi, akan seperti bola salju. Kita baca sama-sama dalam Yesaya 1 ayat 18. Kita sama-sama baca ya, Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pulang, carilah Tuhan. Anda jangan tidak di gereja, keluar dari rumah yang sakit. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang benar. Aku datang untuk orang yang sakit. Anda sakit, Pak Bom sakit, biar kami hamba Tuhan, kami juga sakit. Kalau ada orang di rumah yang tidak mengaku saya berdosa, Anda munafik, penipu, pendusta. Kita semua berdosa. Pak Bom tipu, Pak Bom tipu. Tidak. Anda pulang. Jangan Anda bilang, aduh saya malu. Jangan malu. Hidup Anda, keselamatan bukan di tangan orang. Keselamatan ada di tangan Anda sendiri. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Anda mempersiapkan hidup Anda. Saya baca Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara yang terkasih, kita mati, tidak ada lagi penginjilan di dalam neraka. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati. Jadi sebelum mati, percaya Yesus, ikut firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Yesus berkata, jikalau kau tinggal di dalam firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka aku akan berikan kepadamu. Minta apa saja. Minta, Bapa, saya minta, saya mati Tuhan, nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan. Bagi Anda yang tidak tertulis sebagai kewargaan kerajaan sorga, neraka. Status kita sekarang sudah dibenarkan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Khusus ya, saya ingatkan buat anak-anak Tuhan di rumah, yang kalau sudah ke gereja, Anda melihat saudara-saudara kita yang terkasih,
Contoh orang yang pekerja sosial, orang yang homo, orang yang bences, banci. Anda jangan tertawa. Anda lebih tidak baik daripada orang yang bertobat. Dia datang ke gereja bukan cari pendeta, atau cari Pak Bom-Bom, atau cari Anda. Dia datang cari Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anda juga kan cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Mungkin di jalan agak begini-begini. Terus yang perempuan-perempuan, balik sampai merah-merah, alis sampai sutanannya begini, baju ijaz seksi-seksi. Terus bapak-bapak, dong pakai dia punya ukuran, kekeran. Bila ke sana, ibu-ibu bilang tarik dia mata. Mata itu, dia suami-suami. Terus kalau orang yang berpreman datang ke gereja, saya ingatkan. Ibu-ibu jangan pikiran senono ya. Jangan pikiran jahat. So ambil di petas, handphone kasih pindah. Awas, itu orang jahat. Siapa tahu dia mau pancuri kita ke handphone, petas. Orang ke gereja itu, Tuhan bisa tahu. Ya, dia kalau mau datang berbuat jahat, pasti saja ada hambatan. Anda orang Kristen, berdoa. Karena di gereja itu banyak iblis, banyak setan. Banyak akar pahit juga banyak. Supaya bagaimana kita terhindar, jadi itu hati-hati. Ya. Baca firman Tuhan baik. Atas status kita, sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca dalam Roma. Sorry ya, saya nggak pakai jam ya. Tahu jam sudah jam lewat. Nah, ya, sedikit lagi ya. Dalam Roma. Nah, ya. Saya nggak lihat jam jadi. Nah, ya. Oh ya, sedikit lagi ya. Roma 3 ya, ayat 28. Demikian firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita baca ulang sama-sama. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Pak Bomom sudah jelaskan. Tidak ada manusia dibenarkan dengan hukum Taurat. Anda melakukan ini, itu, ini, itu. No way. Tidak ada. Ya. Jangan sampai Anda jatuh dalam dosa. Ikut aturan-aturan. Kalau ikut aturan silakan. Mau ikut hukum Taurat 613 silakan kalau lakukan. Apakah satu bisa lolos? Tidak bisa ya. Karena Adam berdosa, semua orang berdosa. Untuk itu dalam Roma 5 ayat 18. Awam cepat aja ya, sudah waktu ya. Roma 5 ayat 18. Oke. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, kita semua dibenarkan oleh darah Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira saudara kita yang tidak percaya Yesus tidak diselamatkan? Tidak diselamatkan. Kita baca dalam Yohanes, ini kata Yesus ya. Kita baca dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu,
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa kalau di luar Yesus. Nah, kita baca ulang ya. Ini ayat firman Tuhan, kadang anak-anak Tuhan sulit memahami. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, tidak berbuat apa-apa. Kalau saya berbuat baik, katanya orang ini bilang, kalau kita berbuat baik, tidak ada hukum yang menentang. Jangan menafsir satu ayat bertabrakan dengan ayat. Anda di luar Kristus, jangan Anda bilang hukum tidak ada yang menentang. Jangan baca Galatia 5 ayat 20-22 tafsir dengan sembarangan. Buah yang tidak berbuah, pohon yang berbuah, pohon anggur, tidak berbuah. Tapak sudah tersedia di bawah pohon. Anda tidak berbuah. Sudah tersedia. Di luar Yesus tidak diselamatkan. Matius 3 ayat yang ke-10. Tapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Gosong, hangus, buang ke dalam api. Anda mau salah satu ini? Jangan. Kalau orang bilang mati. Di luar Yesus, Anda tidak diselamatkan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Siapa yang gembala terbaik? Yesus. Allah. Kemarin saya sudah jelaskan di kitab Yeskel 16 ayat 30, 31, 29, 30. Akulah terang dunia. Apakah ada nabi bisa berkata, akulah terang dunia? Akulah dia. Anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masih panjang sebenarnya Pak Bo menyampaikannya. Anak-anak Tuhan masih mau lanjut? Tekan 1 Pak Bo Mungkot. Kalau tidak mau ya sudah. Tekan 1 ya. Likim ini nama Chinese OS. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Nasihat dari Paulus buat anak-anak Tuhan. Kita baca di dalam Titus. Titus jarang anak-anak Tuhan membaca ayat ini ya. Kita baca dalam Titus 3 ayat 7 sampai 8. Mari anak Tuhan. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar.
Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Di ayat 7, itu 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan, kita semua dibenarkan. Adam orang yang berdosa, Kristus, karena Kristus kita semua dibenarkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kita semua berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saya, pengharapan saya, anak-anak Tuhan ingin pengharapan kita. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Anda sudah mati. Amin, saudara-saudara. Yesus memberikan jaminan bagi kita. Kita jatuh dalam dosa, Yesus sebagai perantara. Dialah sang firman, firman sendiri. Baca dalam Yohanes 8 ayat 51. Mendengarkan firmanku, bukan firman siapa. Dialah sang firman, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Sebagai murid Yesus dan melakukan firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 3. Dan firman Tuhan telah dikuduskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ayat 17. Kita baca ya. Dua Timotius pengajarannya. 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk kita sama-sama belajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk itu Pak Bobo mengajar. Tidak pernah Pak Bobo mengajar di luar Alkitabiah. Alkitab relevan. Pertanyaan di Matius ada dijawab di Yohanes, ada di Lukas, ada di Markus. Pertanyaan yang ada di Yohanes terakhir. Ingat kenapa firman Tuhan? Kita baca Matius, Markus, Lukas. 3 ayat ini. 3 maksudnya 3 Injil ini. Matius, Markus, Lukas. Itu menceritakan tentang apa? Yesus lahir sampai Yesus mati dan bangkit. Kalau kita baca Yohanes, itu langsung dari atas. Ya toh, bukan dari bawah. Yohanes itu dari atas. Pada mulanya Allah bersama-sama dan firman. Firman itu Allah. Kalau kita baca Injil Yohanes, lain. Nah, untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, bebannya berat. Mengajar berat. Saya sampaikan sama anak-anak Tuhan yang di rumah, yang tidak memahami, apalagi yang sudah malas gereja, so tako-tako masuk gereja, pergi cari gereja. Di mana itu orang Kristen tidak ada Tuhan Yesus bilang pengikut? Kau tidak baca kan Matius 16 ayat 18? Yesus berkata apa? Disinilah batu karang ini Petrus kau dirikan. Jemaat-jemaatku. Halo. Yesus adalah kasih. Kalau kita membaca firman Tuhan, anak-anak Tuhan, Pak Bobo mengingatkan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Kita baca dalam Mazmur 119. Sama-sama baca ya. Mazmur 119. Bentar. Mazmur 119.
ayat yang ke 9 dulu ya, 9, 11 ya. Kita baca ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ulang ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kalau dia baca firman Tuhan, mengikuti, bersih. Tapi kalau dia tidak tahu apa-apa, jatuh dalam dosa. Kita buka lanjut. Ayat yang ke-11. Ya, 11 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau orang yang percaya sekarang di rumah, percaya Yesus adalah Tuhan, dia akan berjanji, Tuhan, saya berjanji, meskipun saya jatuh dalam dosa Tuhan, setiap langkah hidup saya Tuhan, Tuhan pegang tangan saya. Yesaya 43 ayat 11. Biarlah Tuhan saya jatuh. Sekalipun saya jatuh Tuhan, Tuhan akan menggendong, mengangkat saya. Yesus Tuhan. Pak Bom tidak sanggup ya. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Anda punya kehidupan, keluar dari rumah, mau kerja, mau kemana, berdoa. Lupa berdoa karena buru-buru. Sampai di mobil dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 22. Apa itu Pak Bomo berdoa dalam roh dan kebenaran? Berdoa dalam roh, tidak mengikuti ke sana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke samping, ke kiri. Tidak. Roh tutup mata, berdoa. Berdoa. Kalau orang yang tidak tahu berdoa, doa Bapa kami saja. Dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya itu apa? Efesus 1 ayat 13 dan 14. Injil itulah kebenaran. Yang dimaksud dalam Yohanes 4 ayat 22. Dalam roh dan kebenaran. Roh berdoa kepada siapa? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 14. Mintalah. Jikalau aku meminta dengan menyebut nama Yesus, Yesus pasti melakukannya. Matius 21, 22. Ayat 21. Demikian. Kita baca dalam Mazmur 119. Sama ya. Ayat yang ke-100. Ya, 5 ya. Nah, ini yang perlu ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Oke. Sorry ya, Pak Bob minum dulu. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman mana? Yesus. Dialah sang firman. Dialah firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki saya, teman-teman semua. Nah, coba kalau Anda jalan dalam gelap, boleh berjalan?
Yang ada itu pelita, yang ada itu ada api sedikit. Anda boleh jalan, Jo. Tabrak, Jo. Nah, ini banyak. Makanya orang banyak jatuh dalam dosa. Karena janda kenal itu namanya apa? Janda kenal itu namanya kebenaran. Bajalan terus, Jo. Mampus pagi. Belum. Kalau Yesus sudah katakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau kita baca pelita, untuk itu anak-anak Tuhan. Ya. Untuk itu anak-anak Tuhan. Ya. Kita harus sadar bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang jalan bagiku. Nah, banyak orang-orang, ya, ini yang kita harus perlu sayang. Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah punya jalan yang benar. Ya. Tapi aduh, orang Manado bilang, Dodo, kasihan do pada orang, do nyanda sadar kotek orang, Nah, kasihan pada orang. Jadi Pak Momon itu paling sayang pada orang. Kalau masuk kamu tidak pernah mau marah. Kalau sudah terlalu kepala batu, Pak Momon tenang. Kalau Yesus berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita baca ini ayat. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Maut. Banyak orang. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Adakah orang yang malam hari ini mendengarkan? Bertobat. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Anda tidak mau dibenarkan. Orang Inggris bilang, up to you. Itu kata-katanya Ibu Ika ya, Ibu Elita, orangnya di Amerika sana, di Amrik. Gak tahu kalau bahasa Belanda ya. Up to you. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 ayat yang 17. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan, kita baca di dalam apa itu Pak Bawum selalu bilang Maranatha. Kita baca sama-sama 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Haleluya. Firman dahsyat. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Tahu arti Maranatha? Dul. Sampai Tuhan datang. Tidak ada Tuhan lagi mau menginjil Anda di dalam kuburan. Nehi. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia. Yohanes 8 ayat 24. Kamu akan mati dalam dosamu. Hello orang Kristen. Jangan tafsir ayat Alkitab sembarang ya. Abdul itu ya. Ehem. Baru apa? Anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua sudah diselamatkan. Untuk itu, baik akal maupun suara hati. Orang-orang yang berbuat salah. Akal mereka. Yang tidak mau mengenal Tuhan. Ngomong sembarangan yang akan jatuh di dalam api pembakaran. Sehingga menjadi kosong. Kita baca ya dalam Titus 1. Sampai Tuhan datang ya. Makanya jangan kita dikenakan kuk. Titus 1 ayat yang ke-15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah. Perhatikan ayat ini.
Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Untuk anak-anak Kristen, saya ingat, kalau Anda sudah mengenal Yesus, bertobat jangan. Untuk orang yang tidak mengenal Yesus, bertobatlah sekarang. Mau baca firman Tuhan? Kita baca sama-sama. Anda bertobat. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Hari ini Anda bertobat. Dosa Anda diampuni. Ayat penutup, Pak Bobong tutup khotbah malam hari ini, Efesus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Semoga damai kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua memperoleh keselamatan. Dibenarkan karena Yesus adalah kebenaran dan hidup. Kita semua dibenarkan. Marilah anak-anak Tuhan yang belum mengenal Tuhan Yesus, datanglah. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada. Anda baca Alkitab dari perjanjian lama, tidak ada. Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Adakah seorang nabi bisa berkata demikian? Marilah yang berbeban berat, letih lesu. Nabi tidak bisa berkata demikian. Haleluya. Mari kita bersatu doa. Bapa, terima kasih banyak. Kami semua di malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, menerima firman kebenaran. Kami menerima isi hati Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, kami semua haus akan firman kebenaran-Mu. Kamilah anak-anak manusia yang Engkau buat dari tanah liat. Ubahlah tanah liat ini. Biarlah tanah liat ini kami semua berkenan di hadapan. Kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah kami selalu berkenan di hadapan Bapa di surga. Firman ini Tuhan, biarlah kami menjadi jaminan bagi kami. Biarlah kami terus hidup dalam firman kebenaran-Mu. Bimbing kami terus Tuhan. Meskipun kami jatuh dalam dosa, kami yakin dan percaya kami punya Tuhan dan Juru Selamat sebagai perantara membawa kami kepada Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa, berkati kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang haus mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Berkati mereka, berkati sebagai suami istri, opa oma, anak-anak mereka, cucu. Tuhan Yesus memberkati. Usaha mereka Tuhan Yesus berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan hiburkan. Berkati kami semua. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi kepada orang sakit. Mujizat terjadi, akan jiwa-jiwa yang malam hari ini akan bersaksi. Mereka akan diselamatkan. Mereka siap setia akan mengikuti Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua berdoa. Mari percaya katakan, amin. Oh haleluya.